Pernahkah kamu membayangkan pasangan hidupmu tiba-tiba tidak mengenalimu lagi, bukan karena marah atau benci, tapi karena ingatannya perlahan terhapus oleh penyakit? Inilah kisah nyata Sujin, seorang wanita muda berusia 27 tahun yang didiagnosis Alzheimer. Dia mulai lupa hal-hal kecil, lupa jalan pulang, bahkan suatu hari, dia menyapa mantan pacarnya dengan sebutan sayang, sementara suaminya yang setia, Cheol-soo, hanya bisa menangis dalam diam. Dan inilah a moment to remember. Yuk mulai ceritanya. Sujin adalah seorang anak orang kaya yang polos. Suatu hari, setelah ditipu uang dan dikhianati cintanya, dia pergi ke minimarket dan membeli sekaleng minuman. Namun, saat keluar, dia menyadari tidak membawa uang. Dengan terpaksa, dia kembali ke toko, dan di depan pintu, dia bertabrakan dengan seorang pria kasar. Melihat pria itu memegang minuman cola dan meja kasir yang kosong, Sujin sepertinya memahami sesuatu. Dia langsung merebut cola itu, meminumnya habis, lalu berbalik pergi dengan santai. Namun, ketika hendak naik bus pulang, dia baru menyadari dompetnya tertinggal di minimarket. Dia pun kembali lagi. Di sana, dia melihat dompet dan colanya tersembunyi di bawah meja kasir. Barulah Sujin sadar betapa bodohnya kesalahannya tadi. Sayangnya, saat dia ingin meminta maaf, pria itu sudah menghilang. Dia mengira ini hanya kejadian memalukan yang akan berlalu. Namun, takdir ternyata menjalin hubungan lebih jauh antara mereka. Karena Sujin terus murung setelah patah hati, ayahnya, seorang pengusaha properti, membawanya mengunjungi lokasi konstruksi. Di sana, dia bertemu lagi dengan Cheol-soo. Cheol-soo adalah kontraktor di proyek itu. Meski pekerjaannya rapi dan bertanggung jawab, sifatnya sangat keras kepala. Dia tidak segan berdebat dengan siapapun, termasuk bosnya, meski setiap kata-katanya selalu masuk akal. Meski pertemuan pertama mereka tidak menyenangkan, dan pertemuan kedua hanya sekilas melalui jendela mobil, Sujin seperti terpesona. Gambaran sosok Cheol-soo tertanam di hatinya. Beberapa waktu kemudian, perusahaan Sujin membutuhkan jasa tukang kayu untuk renovasi. Sujin meminta ayahnya mencarikan tukang, dan ternyata orang itu adalah Cheol-soo. Saat pandangan mereka bertemu, Sujin teringat momen memalukan pertama mereka. Dengan perasaan bersalah, dia langsung berpaling dan bersembunyi di sudut, membiarkan rekan kerjanya berurusan dengan Cheol-soo. Namun, melihat punggung Cheol-soo, Sujin merasa harus meminta maaf secara langsung. Dia membeli sekaleng cola dari mesin penjual otomatis. Tapi saat hendak mengambilnya, Cheol-soo lebih dulu meraihnya, meminumnya hingga habis di depan matanya, lalu bersendawa sebelum pergi. Melakukan hal yang persis seperti yang dilakukannya dulu, Sujin tak bisa menahan tawa sepanjang perjalanan pulang. Namun, saat dia selesai tertawa dan hendak memanggil taksi, seorang perampok tiba-tiba muncul dengan motor dan merebut tasnya. Cheol-soo, yang melihat kejadian itu, langsung membuka pintu mobilnya. Perampok yang tidak sempat menghindar terlempar bersama motornya, berputar 360 derajat sebelum jatuh keras ke tanah. Anehnya, si perampok tidak mati, malah bangun dan kabur. Namun, nasib tas Sujin tidak seberuntung itu. Untungnya, Cheol-soo terampil memperbaikinya. Tidak hanya itu, demi memastikan keselamatan Sujin, dia mengantarnya pulang. Karena pintu mobil rusak dan kaca depan pecah, mereka terkena angin sepanjang perjalanan, menarik perhatian banyak orang. Angin semakin kencang, membuat mata mereka sulit terbuka. Cheol-soo memakai kacamata pelindung, sementara Sujin memakai helm jelek yang sama sekali tidak dia benci. Malah, dia merasa senang, karena dia mulai menyukai pria kasar berhati lembut ini. Di hari-hari berikutnya, Cheol-soo sibuk bekerja di proyek, sementara Sujin, di sela pekerjaannya, berdandan cantik dan sengaja, kebetulan bertemu dengannya. Suatu malam, dia mengajak 3 sahabatnya ke warung tempat Cheol-soo makan. Awalnya, dia pikir penampilan mereka akan menarik perhatian Cheol-soo, tapi pria itu tidak mengangkat kepala sama sekali. Akhirnya, Sujin menghampirinya. Seperti kata pepatah, wanita yang mengejar pria hanya dipisahkan oleh lapisan kertas. Apalagi Cheol-soo sebenarnya juga menyukai Sujin. Tak lama, mata mereka hanya saling memandang, mengabaikan kehadiran teman-teman mereka, yang dengan sigap segera pergi. Saat akhirnya berdua, Cheol-soo menuangkan minuman untuk Sujin dan berkata, "Jika kau minum ini, kita resmi bertunangan." Sujin langsung menghabiskannya, dan Cheol-soo segera menciumnya. Sejak saat itu, mereka resmi menjadi pasangan. Seperti semua pasangan yang sedang jatuh cinta, mereka menghabiskan waktu bersama setiap hari. Mereka bercanda di jalan, berciuman di kamar, bermain baseball, dan bersantai sambil bermain game.
Ketika tahu Cheolsu akan mengikuti ujian arsitek, Sujin, seorang desainer busana, menjahitkan setelan jas untuknya. Dia bahkan menunggu dari pagi hingga sore di hari ujian, hanya agar Cheolsu merasakan kehangatan saat keluar dari ruang ujian. Cinta Cheolsu mungkin tidak terlihat jelas, tetapi terasa dalam setiap kesabaran dan perhatiannya. Saat Sujin sedih, dia mendengarkan. Saat Sujin bercerita tentang mantan pacarnya, dia cemburu. Tapi lebih dari itu, dia sakit hati. Bahkan, sejak pertemuan kedua mereka, Cheolsu diam-diam mengukir wajah Sujin dari kayu, meski malu untuk mengakuinya. Seiring waktu, Sujin ingin menikah. Namun, Cheolsu ragu, bukan karena tidak bertanggung jawab, tetapi karena dia merasa perbedaan status mereka terlalu besar. Dia khawatir, setelah pernikahan, ketika gairah memudar, konflik akan muncul. Jika akhirnya tragis, lebih baik tidak dimulai sama sekali. Tapi Sujin optimis, dia yakin cinta bisa mengatasi segalanya. Jadi, meski Cheolsu tidak setuju, dia diam-diam mengatur pertemuan dengan orang tuanya. Namun, di tengah ketegangan, Sujin tidak tahan tekanan dan kabur ke kamar mandi, meninggalkan Cheolsu yang dihujani pertanyaan. Ketika ayah Sujin tahu Cheolsu adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, dia langsung menolak pernikahan mereka. Meski sudah menduga hasil ini, hati Cheolsu tetap tersayat. Tiba-tiba, keributan terjadi di luar. Saat Cheolsu keluar, dia menemukan Sujin pingsan di tengah hujan. Setelah diperiksa dokter, Sujin hanya mengalami syok karena stres berlebihan dan butuh istirahat. Ketika Sujin bangun, dia langsung memeluk Cheolsu erat. Melihat itu, dan mengingat Cheolsu yang membawa Sujin ke rumah sakit tanpa peduli hujan, ayah Sujin berubah pikiran dan merestui hubungan mereka. Tak lama kemudian, Sujin mengenakan gaun pengantin dan menikah dengan Cheolsu di hadapan keluarga dan teman-teman. Cheolsu juga lulus ujian dan resmi menjadi arsitek. Kehidupan pernikahan mereka bahagia, dan pekerjaan mereka lancar. Cheolsu bahkan berencana membangun rumah di tempat indah untuk mereka berdua. Namun, nasib berkata lain. Suatu hari, ibu kandung Cheolsu yang pecandu judi, tiba-tiba muncul dan meminta uang. Ternyata, Cheolsu bukan yatim piatu, melainkan ditinggalkan sejak kecil. Tanpa dukungan orang tua, dia hidup penuh penghinaan dan kurang rasa aman, terutama dalam hubungan. Jika tidak bertemu Sujin, mungkin dia akan terus hidup dalam tempurungnya. Untuk menyembuhkan luka hati Cheolsu, Sujin membujuknya memaafkan ibunya dan menggunakan uang bangunan untuk melunasi utangnya. Tapi Cheolsu, yang dipenuhi amarah, menolak dan bahkan menghancurkan patung kayu di depan Sujin. Meski ketakutan, Sujin tetap mendekati Cheolsu, membersihkan lukanya dengan lembut, dan berkata, "Aku tahu memaafkan itu sulit. Aku juga tahu kau pasti sangat menderita. Tapi hati manusia terbatas. Jika dipenuhi kebencian, bagaimana bisa merasakan cinta? Aku tidak memintamu memaafkannya. Aku hanya ingin kau melepaskan masa lalu dan menjalani masa depan bersamaku tanpa beban." Terharu oleh cinta Sujin, Cheolsu akhirnya setuju. Mereka menggunakan semua tabungan untuk melunasi utang ibunya, meski itu membuat mereka bangkrut. Tapi Sujin tidak menyesal, bahkan menghibur Cheolsu dengan candaan. Cheolsu pun bertekad melindungi Sujin seumur hidupnya. Namun, nasib sepertinya belum selesai menguji mereka. Belakangan, Sujin sering lupa jalan pulang. Awalnya dia mengira itu karena kelelahan. Tapi kenyataannya, dia sedang memasuki jurang penyakit yang lebih dalam. Suatu malam, di depan rumah, Sujin tiba-tiba bingung mengapa dia ada di sana. Setelah membuka pintu dengan hati-hati dan melihat barang-barang familiar serta pria yang dicintainya, dia tersenyum lega. Namun, keesokan harinya, untuk memastikan, dia pergi ke rumah sakit. Hasil diagnosis membuat dokter terkejut dan bingung bagaimana mengatakannya. Ternyata, di usia 27 tahun, Sujin mengidap penyakit Alzheimer atau pikun. Penyakit ini tidak bisa dioperasi, hanya bisa dikendalikan dengan obat. Seiring waktu, penderitanya akan melupakan segalanya, bahkan kehilangan kemampuan dasar. Kabar ini menghancurkan Sujin. Meski hancur, dia memutuskan tidak memberitahu keluarga karena belum siap menghadapi kenyataan. Untuk menghindari tersesat dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Cheolsu dalam keadaan sadar, Sujin memutuskan berhenti bekerja dan tinggal di rumah. Dia juga menggambar wajah Cheolsu setiap hari agar tidak melupakannya. Namun, Cheolsu terlalu perhatian untuk tidak menyadari perubahan istrinya. Sejak Sujin pulang dari rumah sakit, Cheolsu sudah merasakan kesedihannya, meski tidak menanyakan alasannya. Ketika Sujin mengajak berhenti bekerja, Cheolsu mengira itu karena stres pekerjaan. Dia menghibur Sujin, mengatakan dia bisa menafkahi mereka berdua. Bahkan, untuk pertama kalinya,
Cheolsu sengaja kalah saat bermain kartu, agar Sujin senang. Tapi Sujin malah menangis di kamar mandi. Karena membayangkan masa depan tanpa momen bahagia seperti ini, dia tidak melihat usaha Cheolsu, dan Cheolsu pun tidak langsung menanyakan penyebabnya. Namun, suatu hari, saat Cheolsu ingin memamerkan bekal makan siangnya, dia menemukan 2 kotak berisi nasi putih, padahal, dia yakin mencium aroma masakan Sujin pagi itu. Perasaan tidak enak menyergapnya, dan dia segera pergi ke rumah sakit. Ketika dokter memberitahukan diagnosis Sujin, Cheolsu marah dan mendorong dokter ke lemari, seolah ingin menghapus kenyataan itu. Barulah perawat yang datang mengatakan bahwa istri dokter juga meninggal karena penyakit yang sama, membuat Cheolsu lemas. Sementara itu, Sujin menerima telepon dari mantan pacarnya, yang baru kembali ke kota. Mantan pacarnya mengira Sujin berhenti bekerja karena tidak ingin bertemu, jadi dia menelepon untuk menanyakan alasannya. Tidak ingin berurusan dengannya, tapi khawatir tentang dokumen pengunduran diri, Sujin memutuskan pergi ke kantor. Namun, di tengah jalan, dia pusing dan bahkan lupa cara menggunakan ponsel. Seorang petugas keamanan melihatnya kebingungan di keramaian. Ketika ditanya tujuannya, Sujin hanya menjawab, "Aku tidak tahu." Saat petugas itu bingung, mantan pacar Sujin muncul. Melihatnya, Sujin tersenyum bahagia, seolah melupakan pengkhianatannya, dan mengira mereka masih pacaran. Namun, dia segera sadar dan buru-buru pergi. Dokter pernah mengatakan kondisi Sujin lebih rumit dari pasien Alzheimer biasa karena dia kadang sadar, kadang bingung, dan mulai melupakan ingatan terbaru, seperti Cheolsu, sebelum melupakan mantan pacarnya. Begitu gejala ini muncul, artinya penyakitnya sudah parah. Setelah keluar dari rumah sakit, Cheolsu menelepon Sujin, tapi yang mengangkat adalah orang asing. Menyadari ada yang tidak beres, Cheolsu segera mencari Sujin di jalanan. Hingga malam, di lapangan bisbol tempat mereka sering berkencan, dia melihat Sujin duduk sendirian dengan wajah sedih. Ketika tahu Cheolsu sudah mengetahui penyakitnya, Sujin menangis. "Aku punya penghapus di otak yang akan menghapus semua ingatanku tentangmu. Aku akan melupakanmu, bahkan melupakan diriku sendiri. Cintaku padamu juga akan hilang. Jadi, lebih baik kita putus sekarang daripada menderita nanti." Meski kata-katanya tentang perpisahan, Cheolsu tahu itu hanya ketakutan Sujin. Dia menjawab tegas, "Aku akan selalu bersamamu. Jika kau lupa, aku akan mengingatkanmu. Jika benar-benar tidak ingat, kita akan menjalani setiap hari, seperti baru jatuh cinta." Dalam pelukan dan air mata, mereka saling menghibur, dan menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Di hari-hari berikutnya, Cheolsu memasang tanda pengenal di dada Sujin dan menempelkan catatan di seluruh rumah untuk mencegahnya tersesat. Namun, suatu hari, saat Cheolsu pergi bekerja, mantan pacar Sujin tiba-tiba datang. Kebetulan Sujin sedang tidak sadar, jadi dia menyambutnya dengan gembira. Ketika Cheolsu pulang karena khawatir, dia melihat pemandangan yang tidak ingin dilihatnya. Dia langsung memukul pria itu. Tapi bagi Sujin saat ini, pria itulah yang dicintainya. Dia mencoba menghentikan Cheolsu dengan pisau dapur, tidak sengaja melukai lengannya. Cheolsu semakin marah, dan terus memukuli pria itu di luar rumah. Saat pria itu hampir tewas, Sujin pingsan. Orang tua Sujin, yang sedang berkunjung, melihat kejadian itu. Setelah tahu anaknya mengidap Alzheimer, ayah Sujin menyarankan Cheolsu untuk bercerai. Dia tahu betapa menyiksanya merawat pasien seperti itu, bahkan untuk orang tua sekalipun. Apalagi Cheolsu masih muda dan tidak perlu menyia-nyiakan hidupnya untuk seseorang yang akan kehilangan ingatan dan tidak bisa merawat diri sendiri. Tapi Cheolsu tetap pada pendiriannya. Saat Sujin sadar dan keluar, dia sudah tidak bisa mengontrol buang air kecil. Cheolsu segera membawanya ke kamar, berlutut, dan membersihkannya. Sementara Sujin, seperti boneka tanpa perasaan, menatap luka di lengan Cheolsu dan bertanya, "Kenapa kamu terluka?" Di luar kamar, ibu Sujin menjerit-jerit memanggil nama anaknya. Sementara di dalam, Cheolsu menangis diam-diam. Setelah mengantar orang tuanya pulang, Cheolsu pergi ke ruang bawah tanah dan membuat model rumah semalaman. Keesokan harinya, dia menunjukkan model itu kepada Sujin, ingin memastikan desain rumah impian mereka sesuai keinginan Sujin sebelum ingatannya hilang sepenuhnya. Ini seharusnya menjadi rumah yang dibangun sejak awal pernikahan mereka, tapi musibah membuat mereka bangkrut. Dulu, Cheolsu berpikir masih ada waktu untuk menabung lagi. Tapi sekarang, waktu mereka hampir habis, karena Sujin sudah melupakannya dan hanya mengingat cinta mantan pacarnya. Meski sudah mempersiapkan diri, saat Sujin menatap matanya dan memanggil nama mantan pacarnya dengan penuh cinta, Cheolsu tidak bisa menahan tangis. Dia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah Sujin benar-benar mencintainya,
Atau hanya mantan pacarnya? Dan jawabannya segera datang. Suatu malam, sepulang kerja, Cheolsu menemukan rumah kosong, hanya ada surat perpisahan yang terlipat di meja. Melalui catatan dan foto di rumah, Sujin teringat semua momen bersama Cheolsu, pertemuan pertama di minimarket, ciuman pertama di jalan, pernikahan mereka, dan cinta tanpa syarat Cheolsu. Dia juga ingat bahwa pagi itu dia memanggil nama yang salah. Sejak sakit, Sujin paling takut menyakiti Cheolsu, tapi hari ini, dia melukainya hingga hancur. Dia tidak tahan membayangkan hal itu terjadi lagi. Jadi, saat masih sadar, dia menulis surat perpisahan. Maaf Cheolsu yang kucintai, apakah kau menangis membaca surat ini? Aku tidak ingin melihatmu sedih. Aku ingin kau bahagia, tapi sekarang, aku hanya membawa kesedihan untukmu. Cheolsu, jangan salah paham, yang kucintai. Kurenungkan, dan kukenang hanyalah kamu. Aku ingin kau melihat hatiku. Aku ingin bisa mengatakan betapa aku mencintaimu, hanya kamu, di hari-hari ketika aku masih ingat. Aku tidak pernah ingin melupakanmu. Bisakah kau merasakan perasaanku? Karena pelupaanku, aku bertemu denganmu. Dan karena pelupaanku, aku harus meninggalkanmu. Kamu adalah bab terindah dalam hidupku. Aku bersyukur Tuhan memberikanku padamu. Sekarang aku sadar, aku tidak perlu mengingatmu, karena aku sudah membawa bayanganmu dalam diriku. Setiap senyum dan tingkahku sudah terpengaruh olehmu. Bahkan jika suatu hari aku benar-benar melupakanmu, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Meski kau tidak pernah mengatakan aku mencintaimu, aku tahu kau mencintaiku sebesar cintaku padamu. Terakhir, aku ingin kau menemui ayahku. Ketika Cheolsu menemui ayah Sujin, dia disodori surat cerai. Tapi tanpa ragu, Cheolsu merobeknya. Ayah Sujin tidak mengerti mengapa dia begitu keras kepala, padahal hidupnya sudah sulit. Tapi Cheolsu menjawab, dia memberiku kebahagiaan, menyelamatkanku dari kegelapan, dia mengisi kekosongan dalam hidupku. Jika kehilangannya, hidupku tidak ada artinya lagi. Karena tidak ada yang tahu keberadaan Sujin, Cheolsu melaporkannya hilang. Sambil menunggu kabar, dia seperti orang linglung, hanya memegang surat Sujin dan termenung. Kadang, dia membeli 2 tiket dan berkeliling tanpa tujuan. Suatu hari, di halte bus, dia bertemu seorang tunawisma yang wajahnya lelah. Mungkin karena melihat kesedihannya, tunawisma itu meminjam korek dan berbicara tentang kehidupan. Cinta atau uang, semuanya seperti rokok ini. Tanpa api, tidak ada gunanya. Mungkin lebih baik dibuang. Tapi bagi Cheolsu, apinya masih menyala. Dia tidak bisa melepaskan cintanya. Apalagi, masih ada hal yang harus dia katakan kepada Sujin. Mungkin Tuhan merasa ujian mereka sudah cukup. Saat Cheolsu hampir menyerah, dia tiba-tiba membuka kotak surat yang lama tidak diperiksa. Di dalamnya, ada surat dari Jiang Ning. Meski tidak ada nama pengirim, Cheolsu langsung mengenali tulisan Sujin. Aneh, hari ini aku ingat banyak hal, minimarket tempat kita pertama bertemu, lapangan baseball tempat kita berkencan. Mungkin ini terakhir kalinya aku ingat jadi aku menulis surat ini. Dulu, kau selalu menanyai aku hal-hal dasar untuk membantuku mengingat. Kali ini, tanpamu, aku akan memberitahumu sendiri. Gunung tertinggi di semenanjung Korea adalah Gunung Baekdu, 2.744 meter. Gunung tertinggi di Korea Selatan adalah Gunung Halla, 1.950 meter. Kola yang kurebut darimu harganya 7 sen. Natal tanggal 25 Desember. Lihat, aku tidak salah kan? Sekarang aku baik-baik saja. Lupakan aku dan temukan cinta baru untuk hidup bahagia. Tapi ingat, jangan sering marah. Karena wajahmu saat marah menakutkan. Mungkin kau tidak tahu, kau adalah suami yang baik. Sebagai istrimu, aku tidak salah memilih. Di akhir surat, Sujin meminta Cheolsu tidak mencarinya, tapi Cheolsu sudah melesat ke tempat itu. Perawat di panti jompo tempat Sujin dirawat mengatakan, dulu Sujin bahkan tidak bisa memakai bajunya sendiri, tapi sekarang keadaannya sudah membaik. Awalnya, dia membawa banyak foto kalian, tapi kemudian merobek semuanya, hanya menyisakan yang ini, kata perawat sambil membawa Cheolsu ke balkon. Di sana, Sujin yang sudah kehilangan semua ingatannya sedang menggambar. Gambarnya abstrak, tapi setiap coretan menunjukkan bayangan Cheolsu. Dokter pernah mengatakan otak manusia sangat ajaib. Seseorang bisa lupa segalanya dalam sekejap, tapi di sudut kecil tertentu, masih tersimpan kenangan yang bahkan tidak disadarinya. Karena sudah waktunya makan, perawat membawa Sujin dan Cheolsu ke ruang makan. Melihat orang yang paling dicintainya kini tidak mengenalinya, Cheolsu hancur. Tiba-tiba Sujin mencium bau familiar. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengingat dari mana baunya. Sementara Cheolsu sudah menangis, karena itu adalah wewangian yang selalu dipakainya, aroma yang dulu membuat Sujin malu. Sebenarnya, Cheolsu sudah tidak peduli penampilannya,
Tapi setelah menerima surat Sujin, dia buru-buru merapikan diri. Setelah makan, dengan bantuan staf, Cheolsu membawa Sujin ke minimarket tempat mereka pertama bertemu dan mengulangi momen itu. Dia berharap tempat dan situasi familiar bisa membantu Sujin mengingat. Dia juga mengundang orang tua Sujin dan ibunya untuk berperan sebagai karyawan dan pelanggan minimarket. Benar saja, meski Sujin tidak mengenali mereka, matanya berkaca-kaca, pertanda hatinya tersentuh. Di hari-hari berikutnya, Sujin tetap tidak bisa mengingat masa lalu. Tapi dengan dukungan Cheolsu, setiap kali melihat patung kayu pemberiannya, atau mendengar Cheolsu berkata, "Aku mencintaimu," dia jatuh cinta lagi pada pria ini. Dan film pun berakhir. Cinta sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita ingat, tapi seberapa dalam kita memilih untuk tetap ada. Bagaimana perasaanmu setelah menyaksikan kisah ini? Share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah inspiratif. Sampai jumpa di cerita berikutnya.